Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar materi tentang modus ya. Silakan disimak baik-baik penjelasannya. Apa itu modus? Teman-teman bisa lihat di buku paket kalian halaman 128. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Menentukan modus dari daftar. Yang pertama ada data buah, yang kedua ada data angka. Nah, teman-teman, pertama-tama kalian tulis dulu nih jenis-jenis buahnya. Ada pisang, kita coret. Nah, cara yang pertama yang paling mudah itu adalah teman-teman, ketika teman-teman mau tulis pisang, nah pisang di soal kalian coret pisang yang pertama, kemudian kalian cari lagi, ada lagi nggak yang hasilnya itu pisang. Nah ini pisang juga ada, kalian tulis, kemudian pisang yang ini kalian coret juga. Jadi nanti nggak terkecoh mana yang belum ditulis dan mana yang sudah ditulis. Kalau sudah kalian susun, kalian lihat nih, pisang ada 2, jambu ada 2, melon ada 2, dan apel ada 2. Nah, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2, berarti data tersebut tidak memiliki modus karena mereka semua sama-sama punya 2 buah nih, pisang ada 2, jambu ada 2, melon ada 2, begitu juga apel ada 2. Kecuali nanti ternyata jambunya ada 3, berarti modusnya itu adalah jambu karena jambu hasil frekuensinya lebih banyak dari buah yang lain. Kemudian mengurutkan data dari soal yang ada nih. Kalau soalnya angka, teman-teman wajib banget disusun dulu dari angka yang paling kecil. Kebetulan data contoh ini paling kecilnya 30. Nah, sama seperti tadi, kita tulis dulu 30. Nah, ketika sudah tulis 30 di bawah, teman-teman yang di atas ini jangan lupa dicoret nih 30-nya. Kalian coret, kemudian cari lagi 30 ada enggak? Kalau ada, kalian coret, baru kalian tulis. Begitu seterusnya sampai dengan angka yang terakhir. Nah, kalau sudah kayak gini kan terlihat nih, 30-nya ada 3, 31-nya ada 2, 32-nya ada 1, 33-nya ada 3, dan terakhir 34-nya ada 2. Kalau kayak gini kita tinggal lihat ada 2 data yang menjadi modusnya karena 30 dan 33 sama-sama memiliki 3 data. Nah, modus itu nggak harus 1, bisa juga 2, bisa juga 3. Nanti silakan kalian cek aja nih angka yang hasilnya frekuensinya paling banyak atau misalkan buah yang paling banyak itu yang akan menjadi modus dari tugasnya. Kemudian yang kedua, menentukan modus dari tabel. Nah, kalau misalkan datanya berbentuk tabel, kalian mudah banget menentukan modusnya. Tinggal kalian lihat dari di sini contohnya banyak pembelian ya. Nah, kalau misalkan nanti contohnya siswa ataupun contohnya buah dan lain-lain, kalian yang penting tinggal lihat di kotak yang sebelah kanan aja. Di sini ada berapa nih? Nah, sudah terlihat jelas ada angka yang menonjol banget nih, 10. Berarti itu modus dari data ini. Tinggal kalian lihat datanya di sebelah kiri, 10 itu punya siapa? Nah, ternyata punya si jenis barang gula. Berarti untuk data ini, data pembelian bahan pokok selama sebulan, berarti barang yang paling sering keluar itu adalah gula, karena gula paling banyak pembeliannya, ada 10. Yang ketiga, menentukan modus dari diagram batang. Nah, diagram batang ini adalah data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Di sebelah kiri itu ada banyak siswanya. Nah, kalau yang paling bawah ini garis yang mendatar ada mata pelajarannya, matematika, IPA, IPS, dan terakhir bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah kalian tinggal lihat nih dari data yang ada mana batang yang paling tinggi. Nah, di sini juga sudah cukup jelas batang yang paling tinggi itu ada 2.
IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kalau misalkan datanya itu dia tidak dimulai dari 1, terus dia lengkap-lengkap ya, atau loncat-loncat, 3, 4, terus ke 6, ke 8, 10, dan 12. Berarti kalau di antara 6 dan 8 ini ada 7, di antara 8 sama 10 itu ada 9, di antara 10 dan 12 itu ada 11. Nah, berarti untuk IPA dan Bahasa Indonesia karena ada di tengah-tengah antara 10 dan 12, berarti banyak siswanya itu yang menyukai pelajaran tersebut ada 11 orang. Nah, untuk modus dari diagram batang ini berarti hasilnya adalah pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan banyak siswa 11 siswa. Yang keempat yaitu menentukan modus dari diagram garis. Nah, untuk diagram garis ini contohnya adalah dari data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, suhunya itu ada dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 11. Kita bisa lihat jam 7 itu 21 derajat, jam 8 itu 20 derajat, jam 9 21 derajat juga, jam 10 21 derajat juga, dan terakhir jam 11 yaitu 22 derajat. Nah, kalau ini kita lihat dari derajat yang paling sering terjadi. Nah, itu yaitu ada di jam 7, 9, dan 10. Dia sama-sama 21 derajat nih. Kita bisa lihat ada di garis yang sama. Nah, kalau ini berarti tandanya modus dari data suhu tersebut adalah 21 derajat karena dia terjadi selama 3 waktu, di jam 7, di jam 9, dan di jam 10. Yang terakhir, menentukan modus dari diagram gambar. Kalau teman-teman dapat soal diagram gambar, dilihat dulu nih keterangannya. Satu orang yang besar mewakilkan 10 orang, satu gambar orang besar. Kalau gambar orang yang kecil mewakili 5 orang. Nah, apel itu semuanya orangnya besar-besar. Kita lihat nih, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti apel ini adalah totalnya 80. Dihasilkan dari 8 gambar orang, satu orang mewakilkan 10, berarti 8 dikali 10 itu 80. Nah, melon orangnya besar semua nih. Ada berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 10. 5 dikali 10 yaitu 50. Kemudian salak orangnya besar semua dan ada 4 orang. Berarti 4 dikali 10 hasilnya 40. Nah, untuk nanas dia ada 4 orang besar dan 1 orang kecil. 4 dikali 10 itu 40 ditambah 5. Jadi hasilnya untuk nanas 45. Nah, sudah terlihat jelas nih jenis buah mana yang paling sering banyak. Pembelinya. Ada di buah apel yaitu sebanyak 80 pembeli. Berarti untuk modus dari diagram gambar ini adalah buah apel dengan 80 pembeli. Nah, teman-teman, ada sedikit info nih untuk kalian. Data yang memiliki 2 modus itu disebut bimodal. Sedangkan data yang memiliki lebih dari 2 modus itu disebut multimodal. Nah, info ini ada di buku paket kalian halaman 129. Bisa dicek ya. Sekian video penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.